Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil hakim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa dahrad dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radiyallahu an. Kemudian kita menyambung kajian kita yang berikutnya, yaitu kitab Parukunan Jamaluddin. Bermula rukun iman itu yaitu amantu billah, artinya telah percaya aku akan Allah Ta'ala, yaitu menyungguhkan dengan hati akan bahwa sungguhnya bagi Allah Ta'ala wujud, artinya ada zatnya jua yang menjadikan. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga kita dapat kemudian mendengari ilmu agama. Sebelum ulun melanjutkan kajian ini, kami dari Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin yang beralamatkan di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, memberitahukan kepada pian-pian seberataan bahwa kami telah membuka seluruh pendaftaran di Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin, baik tingkat PAUD, SD, dan pondok pesantren. Pondok pesantren itu mencakup tingkat usto setingkat SMP atau tingkat kuliah setingkat SMA. Jadi bubuhan pian nah ada diisi anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu bisa masuk ke PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, baik tingkat KB atau tingkat TK. Dan bagi pian yang diisi anak lulusan TK atau lulusan PAUD, bisa memasukkan ke SD Qur'ani Al-Mumtaz. Dan bagi pian yang ada diisi anak tamatan SD atau tamatan MI, nah bisa memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin. Info lanjut, silahkan pian hubungi di nomor 0822 51 29 66 60. Sekali lagi info lanjut masalah PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, SD Qur'ani Al-Mumtaz, Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin yang beralamatkan semuanya di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang. Info lanjut bisa pian hubungi di 0822 51 29 66 60. Kemudian kita sambung pembelajaran kita, yaitu hendaklah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu wujud. Wujud itu artinya ada, berarti mustahil adam artinya tiada. Nah kemudian wujud Allah itu kada sama dengan wujudnya kita. Kenapa?
Karena wujud Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nah, jadi ada yang ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Apa? Yaitu kita. Kita ada awal. Awal kita misalnya lahir 12 Mei 1991. Nah, berarti kita ada awal dan kita ada akhir. Kita akan meninggal, kita akan wafat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada awal tapi tidak ada akhir. Apa ada awal tidak ada akhir? Yaitu seperti surga, seperti neraka. Surga itu ada awal, buktinya diolah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surga itu kan tidak akhir. Nah, itu. Yang ketiga, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi adanya itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah ada, kita ada, tapi berbeda. Adanya Allah la awwala wala akhirah. Adanya kita lahu awwalun wa akhirun. Jadi wujud kita ini ada awal, ada akhir. Kemudian dan kidam artinya sedia dan baqa artinya kekal. Dan mukhalafatuhu lil hawadis artinya bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Nah, ini pulang mukhalafatuhu lil hawadis itu artinya bersalahan Allah dengan yang baharu. Allah kada sama lawan makhluk. Berarti mustahil Allah sama dengan makhluk. Jadi Allah kada berhajat kepada tempat. Kenapa jadi Allah kada berhajat kepada tempat? Karena amun Allah Ta'ala berhajat kepada tempat, berarti Allah Ta'ala sama makhluk, sebagaimana makhluk berhajat kepada tempat. Dan Allah kada berhajat kepada tukang olah. Kenapa? Karena nang tukang olah itu hanya Allah saja. Nah, itu. Tapi di sini ada pelajaran bagi kita. Ketika kita meyakini Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah bagi nang baharu, berarti mustahil mumatsalatuhu lil hawadis, mustahil bersamaan atau menyamainya Allah bagi nang baharu. Artinya apa? Nah, hidup ini kita jangan putus asa. Kenapa hidup jangan putus asa? Karena kita ini makhluk. Makhluk itu ada sesamaannya. Arti ada sesamaannya, nang kadida sesamaannya itu Tuhan aja. Adapun makhluk ada sesamaannya. Artinya apa? Orang sukses, maka kita jangan putus asa. Insya Allah ketika kita berhimmat, ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita pun akan sukses juga. Kenapa? Karena makhluk itu ada sesamaannya. Kita melihat orang sugih, ya kadusah kita hiri dengki. Cukup kita cangkali begawi, cukup kita berdoa, kita rancaki bersedekah, insya Allah sama aja. Ulun ada pondok, tadi kita di pondok pesantren Rodatul Muhibbin. Ngaran satu kelas itu ada yang bisa membaca kitab, ada yang kada bisa membaca kitab, ada nang cepat hafalan, ada nang lambat menghafal. Ya wajar lah. Cuma ujur ulun kepada nang kada bisa membaca kitab, napa bilanya ada kawan nang bisa membaca kitab, jangan dihiri. Apa tugas ikam? Cangkali belajar, cangkali mahafal. Insya Allah kita pun bisa bisa juga membaca kitab. Kenapa? Karena orang bisa, masa kita kada bisa? Karena kita ini ada sesamaan, enggak itu tah. Adapun Allah kada ada kesamaan. Jangankan masalah gawian. Jadi wajar ada nang berdagang, ada juga pulang nang menyamai kita berdagang, itu wajar. Kenapa? Karena kita ini ada samaannya. Kita berjualan, lalu ada juga nang berjualan, wajar. Kada perlu kita sikut menyikut, kada perlu kita hiri bahirian. Karena memang sifat hiri dengki itu aduul mar'i mayyusawihi, musuhnya seseorang orang yang menyamai.
pedagang sama pedagang, peunjunan sama peunjunan, petani sama petani, tuan guru sama tuan guru. Kita jangan berhirian. Kenapa? Karena wajar ada sesamaan tuh, karena memang kita ini makhluk. Amun kada hendak sama jadi Tuhan aja sudah, kan kayak itu tah. Cuma kita ini makhluk, berarti ada sesamaan. Jangankan masalah gawian, bahkan diceritakan di dunia ini nah, asal cangkal aja pian mencari inilah, ada 40 orang nang mirip lawan kita. Ada 40 orang nang mirip lawan kita. Apalagi masalah gawian, muhaja ada nang mirip lawan kita. Nah, apalagi masalah gawian, asal pian cangkal aja mencari, ada aja sampai 40. Nah itu, apalagi dasar kamu baru dulu, Upin lawan Ipin nih lah maginnya. Nah itu, jadi amun makhluk lah, ini kita supaya menggoseng-goseng hati kita, supaya jangan sangkal mangkal. Napa? Makhluk amun hilang ada aja sesamaan. Jadi kita jangan takutan. Nang penting kita berada di jalan nang bujur, di jalan nang hak, di jalan nang istilahnya itu Allah lawan Rasulullah lampu hijau. Nah silahkan kita gawi. Tetapi ada pun makhluk, ada nang sarek, ada nang memusuhi, ada nang menjauhi, mudahan kita jangan sakit hati, mudahan kita jangan takutan. Kenapa? Karena makhluk amun hilang ada aja sesamaannya. Nah itu tah, makhluk mun hilang ada aja sesamaannya. Nang kadeda sesamaan itu adalah Allah. Nah kemudian pulang, mukhalafatuhu lil hawadis, dan qiyamuhu binafsih, artinya yang berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Ta'ala itu kada berhajat kepada nang lain, tetapi kita nang berhajat kepada Allah. Allah kada berhajat kepada makhluk. Bahkan seandainya seduniaan ini nah beriman seberataan lawan Allah, seandainya seberataan seduniaan ini beriman kepada Allah, kada menambah kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah maha mulia sudah berdahulu. Atau misalnya seduniaan kafir seberataan lawan Allah, itu kada mengurangi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah maha mulia. Jadi Allah kada berhajat kepada kita, Allah kada berhajat kepada ibadah kita. Sembahyang nang kita lakukan, puasa nang kita lakukan, apakah gasan Allah? Kada, itu gasan kita, itu tabulik ke kita pulang. Sembahyang nang kita lakukan itu tabulik ke kita. Sebagaimana diajan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, marilah kita menuju sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju jalan kemenangan. Artinya bilanya kita sembahyang insya Allah menang, bila kita sembahyang insya Allah sukses. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju jalan kemenangan, kesuksesan. Artinya jero Tuhan ikam sembahyang sebenarnya itu gasan ikam juga. Bila ikam hendak sukses ikam sembahyang. Man ahsanal udu ahsanas shalah, wa man ahsanas shalah aslahallahu dunyahu wa ukhrahu. Barang siapa membaguskan udu, sama hukumnya membaguskan sembahyang. Barang siapa membaguskan sembahyang, maka sama hukumnya inya membaguskan perkara dunia dan akhiratnya. Kenapa perkara dunia lawan akhirat? Kenapa perkara dunia kita berantakan? Barangkali kita kada tepat waktu dalam sembahyang. Barangkali kita rancak takodo sembahyang. Inya bila rancak takodo, insya Allah bisa takada, ya Allah. Artinya kada lalu menggawi sembahyang. Nah kita berdoa mudahan anak kita termasuk orang-orang nang ketujuh sembahyang ahlul qiyam, ahlus siyam, ahlus shalah, orang nang ketujuh sembahyang. Nah inilah kita di Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin, bagi pian nang memasukkan anak pian ke Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin nang beralamatkan di Desa Gunung Raja, insya Allah masalah sembahyang anak pian itu dijagai. Karena kami memang mewajibkan sembahyang 5 waktu itu dalam keadaan berjamaah. Jadi ketika ajan itu diperiksa sudah asrama seberataan. Yang mana-mana masih berabah itu dibanguni, disuruhkan ke bawah ke musola, disuruhkan sembahyang berjamaah seberataan. Artinya apa? Menyuruh anak sembahyang itu sebenarnya kewajiban bagi orang tua. Bahkan umur
7 tahun kita sebagai orang tua wajib menyuruh anak kita sembahyang. Tapi ketika umur 10 tahun kita sebagai orang tua wajib memukul anak kita ketika anak kita kada sembahyang, tapi memukulnya dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Arti pukulan yang mendidik itu barangkali ya memukulnya di burit, barangkali nang kadang memukul di muha. Amun memukul di muha itu ngarannya pukulan yang menyakiti. Ini pukulan yang mendidik supaya inya sembahyang. Artinya menyuruh sembahyang ini adalah gawian orang tua pian setiap waktu bertanggung jawab atas sembahyangnya anak pian. Tetapi amun kita di rumah sulit, amun anak kita kadang memondok sulit kita menyuruh anak kita sembahyang. Kenapa? Ketika parak waktu asar inya berjalan, parak maghrib hanyar datang, otomatis kita kada kau menyuruh mbah bang napa yuk kita masukkan ke pondok pesantren, khususnya lagi di pondok pesantren Rodatul Muhibbin. Insyaallah anak pian dibimbing kemudian dijagai sembahyang 5 waktunya. Kenapa? Karena di wadah kami sembahyang 5 waktu itu wajib berjamaah seberataan. Bahkan bukan sembahyang 5 waktu aja, sembahyang duhanya diirit seberataan, sembahyang hajat, sembahyang tahajudnya diirit seberataan. Bahkan bukan itu aja, wirid-wiritannya pun diirit, dibimbing seberataan. Dan kami memakai wirid-wiritan yang ada di sekumpul. Jadi ada di Al-Jahro itu berjual pengarannya buku hijau. Ulun menyambatnya ngarannya buku hijau nang ada wiritan Rotibul Atas, Rotibul Haddad, Wirdul Latif. Nah, jadi apa-apa nang kami amalkan di pondok pesantren Rodatul Muhibbin itu yaitu adalah amalan-amalan nang sudah ditinggali oleh abah guru kita sekumpul seberataan. Dan kami memakai buku wiritannya pun kitab wiritan dari Al-Zahro tadi. Nah itu bahkan setiap wiritan amaliyah nah itu akan diijazahkan Rotibul Atas, Rotibul Haddad, Wirdul Latif, dan wirid-wirid nang lainnya, hijib Sokron, hijib Nawawi, hijib Bahar, itu seberataan diijazahkan supaya bersambung kepada penyusunnya. Nah itu kembali kita ke kitab. Artinya Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala kada berhajat, lain kita ini berhajat. Kita ini berhajat kepada Tuhan. Nah itu. Tetapi Allah Ta'ala senang dihajati, Allah Ta'ala senang dimintai. Lain manusia sarek amun dimintai. Kita meminta duit, ya Allah, barangkali hari ini diberi, tapi esok hari bila kita meminta bisa kada diberi lagi. Bahkan barangkali bisa disambati, artinya haur muha-muhanya wajah nang meminta, jangan kayak itu tah. Bahkan disambati pulang ganal aja pegalangan. Tapi mun Allah Ta'ala himung apabila kita meminta. La tas'alan nabani Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in taraktu su'alahu wa banu Adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alan nabani Adam hajatan, jangan meminta kepada manusia itu akan hajat. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, tapi pinta kepada orang nang pintunya kada tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah apabila dipinta, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah apabila kada dipinta, Allah sarek. Ujar Tuhan, ikam ni sombong, buktinya sombong, ikam kada meminta lawan aku. Tetapi manusia wa banu Adam hina yus'alu yaghdabu. Manusia ketika dipinta, manusia sarek. Allah sarek apabila kada dipinta. Manusia sarek apabila dipinta. Nah, justru itu izzul mu'min istighna'uhu anin nas. Kemuliaan orang yang beriman ketika inya istighna'uhu anin nas, kada berhajat lawan manusia, inya hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta lawan manusia, berarti sama kita hukumnya menghinakan diri kita. Jadi kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala himung apabila kita meminta. Kemudian pulang. Dan wahdaniyat artinya esa.
ia bukan Allah jisim artinya bertubuh, dan bukan ia jauhar artinya asal suatu, dan bukan ia arad artinya berubah-ubah, dan tiada berpihak pada suatu pihak, dan tiada ia bertempat pada suatu tempat, dan tiada ia beranak dan tiada diperanakkan, dan tiada ia beribu dan berbapa dan berkeluarga. Jadi Allah Ta'ala itu kada biisi abah, kada biisi mama, karena Allah Ta'ala kada dilahirkan, Allah kada dilahirkan, dan Allah kada melahirkan. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa jadi Allah Ta'ala kada melahirkan, Allah kada bisi anak? Jawabannya karena memang Allah Ta'ala baqo, Allah Ta'ala kekal. Adapun kita, kenapa kita hendak bisi anak, memohon-mohon lawan Tuhan supaya dapat anak? Karena kita merasa kita ini pacangan mati, kita ini pacangan meninggal. Justru itu harus ada pengganti kita, harus ada nang mawarisi kita. Justru itu kita berhajat kepada anak. Jangankan kepada anak, ini sudah nih ada biisida anak babinian, pastinya mengharapkan anak lalakian. Kenapa? Supaya menjadi pewaris daripada hartanya, sekalipun barangkali yang diwarisi kadida juga barangkali nih lah, cuma tetap inya memerlukan kepada anak. Kenapa? Sebagai penyambung ngaran inya. Nah itu mun Allah Ta'ala kada beranak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kekal, Allah Ta'ala kada mati, Allah Ta'ala maha hidup. Nah itu. Dan bersaudara dan sebangsa dengan seorang jua pun, seperti firman Allah Ta'ala, seperti firman-Nya yang maha tinggi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah kemudian, jadi sekali lagi, di antara sifat yang wajib kita hafal, ini seberatan dihafal nih, wajib kita menghafal wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakallima. Ada 20 sifat yang wajib kita hafal. Bahkan anak kita wajib mempelajari ini. Nah ini pengjur ulun untungnya bagi pian yang memasukkan anak ke SD Qur'ani Al-Mumtaz. Beruntung pian yang memasukkan anak pian ke PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, ke SD Qur'ani Al-Mumtaz. Itu kelas 1 SD itu sudah hafal. Silahkan pian cek kepada anak-anak atau kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SD Qur'ani Al-Mumtaz, silahkan pian cek bahwa kelas 1 itu sudah menghafal berapa sifat Nabi, ngaran Nabi nang wajib dihafal, sifat Nabi nang wajib dihafal, kitab-kitab nang turun nang wajib dihafal, sifat 20 itu hafal seberataan. Bahkan bukan itu, masalah pembelajaran sembahyang, kayak apa niat sembahyang, apa bacaan ruku, itu dihafal seberataan di SD Qur'ani Al-Mumtaz. Kada perlu mahadang kelas 2, kelas 1 pun sudah menghafal. Artinya mereka sebelum balik sudah hafal. Ini wajib kita melajari kepada anak kita ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Tetapi ketika pian memasukkan ke SD Qur'ani Al-Mumtaz, insyaallah itu sudah menggugurkan kewajiban pian. Kenapa? Karena di situ dilajari tentang ilmu tauhid tadi ya, diantaranya sifat 20 ini nang wajib kita untuk mempelajari. Karena ada 3 ilmu nang wajib kita belajar. Selain nang 3 ini kita kada wajib belajar. Napa ilmu nang wajib belajar? Ilmu tauhid. Nah itu nang kami lajarakan di PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, di SD Qur'ani Al-Mumtaz, apalagi di pondok. Kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu akhlak. Bahkan kalau sudah kelas 2 SD Qur'ani Al-Mumtaz itu wajib menghafal abda'u bismillahirrahmani sampai habis, itu wajib menghafal. Dan wajib menghafal bacaan sembahyang. Kemudian kelas 3 itu wajib menghafal wirid sembahyang. Artinya anak pian bila sekolah di SD Qur'ani Al-Mumtaz kelas 3 itu insyaallah sudah bisa bawirid sembahyang. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun, bang siapa kada bawirid makanya warek jaga itulah. Artinya apa? Anak pian sudah bisa bawirid, dilajari Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam.
amun kada bisa bawirid ya Allahumma antas jalan lah. Artinya tuntung sembahyang langsung buka itu tanya kada bisa bawirid. Ketika kelas 4 dilajari doa selamat. Jadi bisa pian tes nang mana-mana anaknya sekolah kelas 4 di SD Quranil Mumtaz, mereka itu alhamdulillah hampir semua itu sudah bisa membaca doa selamat, bahkan memimpin doa selamat. Bahkan ada satu cerita, ada anaknya ditukarakan sepeda listrik oleh abahnya. Ada anaknya ditukarakan sepeda listrik oleh abahnya. Jadi jar abahnya kita berdoa selamatnya nah. Jadi jar anaknya pahe ulun nang memimpin. Jadi memimpin membaca doa salawat kami lah, kemudian membaca doa selamat walhal inya hanyar kelas 4 SD. Apalagi kelas 5 itu dilajari karena jadi imam tarawih. Walhasil insyaallah pian nang menyekolahkan di SD Qurani Al-Mumtaz ada tah melihat hasil daripada anak pian. Ya ada melihat hasilnya banyak, ada nang melihat hasilnya sedikit, tapi insyaallah ada kemajuan. Nah kemudian seperti firman-Nya yang maha tinggi, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah ini adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Jadi di dalam kitab usul tafsir, surah yang paling afdal adalah surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas itu menceritakan tentang Allah. Jadi yang berkaitan tentang Allah, maka itu yang paling hebat. Surah apa yang paling afdal? Surah Al-Ikhlas, bukan suratul Baqarah. Padahal yang paling panjang surah Al-Baqarah. Tetapi ternyata yang paling afdal adalah surah Al-Ikhlas. Ayat apa yang paling afdal? Ayat yang paling afdal adalah ayatul kursi. Kenapa? Karena di dalam ayat itu membahas tentang Allah. Nah kayak itu juga ilmu apa yang paling afdal, yaitu adalah ilmu tauhid. Kenapa? Karena di ilmu itu kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang berkaitan tentang Allah, nah itu yang paling hebat. Mudah-mudahan di hati kita ada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bilanya di hati kita ada Allah, hati kita adalah hati yang hebat. Anak kita mempelajari ilmu Allah, berarti anak kita menjadi anak yang istimewa. Nah itu. Nah di dalam surah Al-Ikhlas kan ada bacaannya Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu esa. Nah berarti kan wahdaniyat. Itu tentang wahdaniyat, Allah Ta'ala esa. Wahdaniyat itu artinya esa. Berarti mustahil berbilang. Nah makhluk itu berbilang. Artinya apa ngarannya, bagi kita nang ditinggalkan orang, jangan bersakit hati. Kenapa? Karena makhluk berbilang. Jadi kayak itu kesimpulannya. Ketika makhluk berbilang, makhluk ini kan banyak, berarti ada sesamaan. Makhluk ini berbilang, berarti ada sesamaan. Maka kita jangan takutan ditinggalkan orang. Asal kita bujur, lain kita salah. Kita juga nang mau olah gara-gara, ya Allah, ini kita nih bujur, lalu dijauhi orang, kita jangan takutan. Kenapa? Karena makhluk berbilang, berarti amun berbilang ada sesamaannya, ada gantiannya. Diputus pacar, ya Allah, ada aja lagi pirik pacar di higa rumah banyak aja putik, ya Allah, kan kayak itu tah. Nah itu jangan sampai bebunuh diri. Kumbang kada apa aja, kada seekor kah, kembang kada setangkai, kayak itu kalau lah. Nah itu kullu mahdhufin iwadun illallah. Tiap-tiap nang hilang itu pasti ada ganti, kecuali Allah. Tiap-tiap yang hilang pasti ada ganti kecuali Allah. Mun Allah meninggalkan kita kadida lagi karena Allah seikungannya, ya Allah, karena Allah wahdaniyat. Ada satu kisah burung walet, burung lawan Nabi Adam. Jadi waktu itu Nabi Adam keluar dari surga, kadeda binatang-binatang nang memaraki lawan Nabi Adam. Kenapa? Karena nih Nabi Adam bakasnya memakan buah khuldi. Tetapi ada satu burung pian nang memaraki lawan Nabi Adam, mengawani lawan Nabi Adam. Binatang nang lain kadida nang mengawaninya lawan Nabi Adam. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai binatang, burung walet kisahnya nih lah,
ikam kenapa jadi mengawani Adam, binatang nang lain kada mengawani, kenapa jadi ikam mengawani, biarkan itu Adam sorangan, modelnya bahasa kita kayak itu. Ujur burung walet, wahai Allah, ulun ini mengawani Nabi Adam supaya Nabi Adam jangan sorangan, supaya Nabi Adam jangan wahdaniyat tadi, karena wahdaniyat itu pian aja, jadi ulun ini mengawani Nabi Adam supaya Nabi Adam berbilang, bila berbilang lain Tuhan. Amun Nabi Adam sorangan aja berarti sama lawan pian ngarannya sorangan juga wahdaniyat. Nah justru itu ulun kawani Nabi Adam supaya Nabi Adam berbilang bekawan ngarannya tuh ya kalah. Nah mendengar nangka itu himung Tuhan ya, nah akhirnya jero Allah Ta'ala burung kena ikam diolahkan orang rumah di dunia. Iya nang napa satu-satunya burung nang diolahkan sarangnya, bahkan terkadang juga sarang walit itu alahan pada rumah ampun walit ya lah. Nah itu tahu tingkat 3 kada kegampangan besemen pulang diolahkan orang, kenapa Allah Ta'ala himung tadi. Nah itu kayak itu juga kita ujar guru dahulu, bila kita kawin kan kita berdua nih ya lah, kan asalnya seikong, lalu kita kawin berarti kita berbilang berdua ngarannya. Nah niat napa sahjaku kawin membesarkan sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya menampak nang wahdaniyat itu Allah Ta'ala aja. Nah kita niat model kayak burung walit juga, atau kalau pernah kayak walit juga diolahkan orang rumah juga kayak itu lah. Nah itu kemudian qul huwallahu ahad Allahus somad, arti as-somad ay al-masmud, Allah nang dihajati. Nah itu kemudian lam yalid, Allah kada melahirkan, berarti ini sifat bako. Walam yulad, Allah kada dilahirkan, berarti ini sifat kidam, Allah kada dilahirkan. Mun Allah dilahirkan berarti ada awal, sedangkan kidam kada ada awal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah kufuwan ahad, seseorang nang menyamai, berarti itu dalil mukhalafatuhu lil hawadisi. Nah ini ada 5, berarti sifat salabiyah pun ada 5. Jadi sifat 20 itu ada 20 nih lah, sifat nang wajib bagi Allah ada 20, tapi terbagi kepada 4. Nomor 1 ada ngarannya sifat nafsiyah yaitu wujud. Nang kedua ada ngarannya sifat salabiyah yaitu kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Kemudian ada ngarannya sifat ma'ani yaitu kudrat sampai kalam. Ada ngarannya sifat maknawiyah yaitu mulai qadiran sampai mutakallimun. Itu sifat nang wajib kita hafal dan wajib anak kita untuk menghafalnya. Nah sekali lagi kami dari Pondok Pesantren Rodatul Muhibin memberitahukan kepada pian-pian seberataan, kami membuka seluruh pendaftaran baik tingkat PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, SD Qur'ani Al-Mumtaz, atau pondok pesantren baik tingkat usto atau ulia. Alhamdulillah kita dari pondok pesantren baik tingkat usto, tingkat ulia itu sudah ada ijazah umum. Nah, jadi pian jangan khawatir ketika pian memasukkan ke pondok pesantren Rodatul Muhibin, anak pian dapat 2 ijazah. Nomor 1 ijazah pondok, nang kedua ijazah umum. Nah itu ijazah umum, bahkan ada diantaranya yang lulus tingkat usto di wadah kami kawa masuk ke SMA di sekolah lain. Nah berarti ijazah ustonya itu setingkat dengan ijazah SMP. Nah barangkali inilah yang bisa ulun sampaikan. Salahnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mudahan ada berkahnya. Minta doa pian seberataan. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.